Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pulau Bali atau yang terkenal dengan Paradise Island, tentu saja saya yakin semua teman-teman dari Indonesia sudah mengetahuinya. Bahkan sahabat-sahabat dari luar negeri, ya, negara lainnya pun banyak sekali yang sudah mengetahui. Di video ini saya akan berbicara selain keindahan alam di Pulau Bali tersebut, juga sisi lain yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Untuk jelasnya silahkan diikuti videonya. Untuk saya pribadi dan keluarga saya tidak akan pernah bosan untuk mengunjungi Pulau Bali, pulau tercinta ini. Selain fasilitas yang ada untuk turis dari mancanegara ataupun turis lokal, juga memang keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Pantai-pantainya yang cantik, padi terasnya, pegunungan, dan juga pedesaan-pedesaannya yang unik, dan tentunya saja budaya atau culture yang sangat menarik. Nah teman-teman, saya mempunyai sesuatu yang selalu berada di dalam hati saya, di mana hal ini tidak saya dapatkan di negara lain. Jadi mau tidak mau, kalau saya pergi liburan ke mana saja, saya tidak akan pernah lupa untuk mampir ke Pulau Bali. Alasan saya mengapa saya tidak akan pernah bosan untuk berkunjung ke Pulau Bali, karena di tempat ini saya mendapatkan kedamaian, balance of life. Jadi keseimbangan dalam hidup itu datang kembali. Saya hidup di negara Swiss dan sebetulnya banyak sekali hal-hal yang membuat kita stres dengan kehidupan di negara ini. Dan saya yakin kalau teman-teman yang lainnya hidup di negara maju, maka tuntutan dan disiplin, pokoknya segala macamnya itu akan lebih membuat seseorang stres. Namun dengan berkunjung ke Pulau Bali, selain menikmati keindahan alamnya, maka stresnya itu akan berkurang dan kita bisa siap kembali kalau pulang ke negara tempat tinggal kita akan merasakan fresh lagi. Hal ini dikarenakan saya mempunyai banyak kenalan orang-orang lokal, orang asli di Bali, di mana sebelumnya pun saya tidak mengenal mereka. Namun karena saya sering berkunjung ke Bali dan berkomunikasi, ya, karena teman-teman perlu diketahui orang-orang di Bali itu sangat ramah. Kalau kitanya ramah, ya, kembali lagi, mereka itu sangat baik kalau kitanya baik, tentu saja. Nah, saya itu sangat beruntung. Jadi dari waktu ke waktu akhirnya saya mempunyai banyak kenalan dan sampai hari ini tuh sudah seperti saudara sendiri, ya. Bahkan saya bisa mengatakan kebaikan mereka itu melebihi dari keluarga saya sendiri. Nah, mereka lah yang membuat saya merasakan keseimbangan dalam kehidupan saya kembali. Keceriaan dalam diri dan batin saya juga kembali. Jadi teman-teman, yang saya rasakan bertemu dengan orang-orang di Bali ini merupakan juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik di Pulau Bali. Sehingga saya pun yakin jika teman-teman lainnya berkunjung ke Pulau Bali, selain kita menikmati keindahan alam, kalau kita pun bisa menyatukan diri kita dengan masyarakat di Bali, kita pun akan merasakannya. Kalau sesungguhnya mereka itu sangat terbuka, sangat penuh dengan toleransi. Namun semuanya itu kembali kepada diri kitanya. Kalau kita baik, mereka pun welcome-nya akan luar biasa. Yang saya perhatikan, masyarakat di Bali itu pekerja keras. Terutama untuk para wanita di Bali, saya itu sangat respect sekali, ya. Mereka mengerjakan juga pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria. Jadi seperti
membuat bangunan ya, membuat rumah gitu, bikin semen, lantas juga membetulkan genteng naik ke atas. Pertama kali dalam hidup saya melihat wanita yang mengerjakannya di Bali. Itu adalah hanya contoh kecil atau sebagian masyarakatnya saja yang pernah saya lihat melakukan pekerjaan seperti itu. Namun saya pun banyak mengenal teman-teman sahabat di Pulau Bali itu, mereka yang bisa saya katakan sangat kaya raya, mempunyai villa di mana-mana, rumah apalagi tanah di mana-mana. Namun yang saya kenal ya, kebetulan sekali mereka itu selalu rendah hati, tidak pernah sombong, tidak pernah memamerkan, bahkan ya pamer kekayaannya itu tidak pernah. Mereka tetap menjaga tata krama sopan santun. Dan tentu saja hal yang sangat menarik, mereka melakukan kebiasaannya setiap hari dengan offering di mana-mana ya. Kalau teman-teman datang ke Bali pasti akan melihat sesajen itu dari mulai pinggir jalan sampai di rumah, di setiap ada seperti pura-pura kecil juga ya di rumah. Nah, itu adalah keunikan sisi lain tempat wisata yang barangkali kalian tidak ketahui, kehidupan yang sesungguhnya orang-orang di Bali di mata saya ya juga sebagai pengunjung memang sangat luar biasa. Intinya, kalau kita semakin ingin mengetahui the real kehidupan masyarakat di Bali, maka kita harus berbaur dengan mereka. Dan tentu saja sekali lagi ya kembali kepada bagaimana sikap kita untuk bersatu dengan mereka. Kalau kita sombong atau apalagi kurang toleransinya, maka jangan harap. Dan itu pun tentu bukan hanya di Pulau Bali saja, dimanapun ya, kalau kalian sombong, kalian merasa paling wah, belum tentu kalian akan diterima, apalagi untuk masyarakat lokal. Nah, teman-teman, yang saya rasakan, saya sangat bersyukur sekali lagi, saya diberikan kesempatan untuk mengetahui the real life, kehidupan sesungguhnya masyarakat di Bali itu. Jadi mereka itu sangat taat sekali beragama, sangat menjunjung dan culture budayanya itu sangat dijaga. Nah, semuanya ini perlu organisasi juga ya. Jadi ada dari desa, dari klian, dari kecamatan, semuanya itu sangat bagus mengorganisasinya. Sehingga kebersamaan masyarakat di Bali itu sangat, menurut saya ya, sangat luar biasa terjaga. Apalagi jika ada seseorang anggota dari penduduk setempat ada yang meninggal contohnya, maka semuanya itu akan datang dan memberikan, selain datang mengucapkan bela sungkawa, mereka pun akan memberikan bantuan yang diperlukan. Jadi di sini kegotong royongan masyarakat di Pulau Bali itu sangatlah bagus dan masih bisa terlihat sampai hari ini. Mungkin kalau untuk di daerah lain, di kota-kota besar, kegotong royongan sudah agak sedikit memudar. Namun saya yakin juga ya, di tempat-tempat lain di luar Pulau Bali, di desa-desa kecil, tentu kegotong royongan itu masih sangat terjaga. Inilah yang merupakan salah satu keindahan, salah satu keunikan yang banyak disukai oleh orang dari luar negeri, dari mancanegara. Kalau melihat kegotong royongannya ini, yang dimana kalau di negara-negara maju itu bukan berarti kita tidak gotong royong ya, namun jarang melihat situasi seperti apa yang saya lihat di Pulau Bali. Contohnya kalau ada yang meninggal atau juga ada yang mempunyai hajatan, pesta ya, perkawinan ini itu, masyarakat tetangga-tetangga itu akan datang untuk membantu apa yang diperlukan ya, membuat hiasan-hiasan untuk dekorasi pernikahan, contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi di sini saya ingin memberikan informasi, datanglah
please coming to Bali Island. Dan di situ kalian akan merasakan hal yang saya kemukakan ini. Karena tidak di semua tempat kita bisa merasakan hal yang saya katakan. Di sini saya membicarakan kearifan masyarakat lokal di Pulau Bali. Tentu saja ini di luar dari kepemerintahan setempat ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan government atau yang lain-lain. Saya berbicara masalah private local people-nya. Jadi kalau kebijaksanaan lainnya yang ada dari pemerintah Bali tentunya belum tentu sama ya dengan perilaku dari perseorangan masyarakat setempat. Nah, untuk saya pribadi, kalau saya menilai perilaku orang-orang yang saya kenal tadi ya teman-teman, maka acung jempolnya luar biasa. Justru karena inilah saya kembali lagi kunjung ke Pulau Bali. Karena saya itu sudah berpuluh-puluh kali mengunjungi Pulau Bali. Kalau melihat alamnya ya juga sudah sering ya. Pantainya ya itu lagi, padi teras ya itu lagi. Tapi yang saya tidak pernah bosan adalah kearifan, kebaikan masyarakat Bali yang saya kenal. Ini merupakan salah satu pemicu saya untuk datang lagi ke Pulau Bali. Dan hal ini pun tidak terjadi hanya pada diri saya saja. Banyak sekali sahabat saya orang asli Swiss, orang Swissnya ya, yang mereka pun datang yang sudah berpuluh-puluh kali. Setiap tahun mereka berkunjung ke Bali. Mereka tidak punya keluarga di sana, tetapi mereka kenal dengan orang lokal Bali ya. Mereka kenal baik dengan pekerja yang ada di hotel yang mereka tinggal. Coba sampai segitunya. Mereka datang lagi dan datang lagi untuk bertemu orang-orang tersebut. Bahkan saya sempat menanyakan langsung kepada teman saya yang orang Swiss, kenapa kamu selalu datang ke Bali? Apakah kamu tidak tertarik untuk mengunjungi negara-negara lainnya? Kan kalau keindahan pantai atau keindahan alam itu, negara-negara lain pun mempunyai sesuatu yang sangat indah. Namun jawabnya, dia itu biasa traveling. Jadi dia sudah melihat dunia. Dan yang membuat mereka bahagia, sekali lagi mereka mendapatkan kedamaian, kenyamanan, adalah Pulau Bali karena mereka bertemu dengan orang-orang yang baik yang bisa mereka memberikan kasih sayang dan mereka pun merasakan kasih sayang dari orang Bali tersebut. Jadi di sini teman-teman, kalau saya berbicara masalah kasih sayang itu bukan dari soal materi saja, melainkan dari ya tata krama, perhatian ini dan itu. Itu merupakan salah satu alasan dari sahabat-sahabat saya orang Swiss yang selalu berkunjung ke Pulau Bali. Dan saya pun tentu berharap untuk sahabat-sahabat di Bali ya, orang asli Bali. Apa yang saya ungkapkan ini juga akan sedikit membuka wawasan kalau banyak orang ya mereka mencintai Bali itu karena kebaikan, keramahan dari masyarakatnya, bukan saja dari alamnya. Sehingga untuk sahabat-sahabat yang berada di pedesaan kecil, yang tidak tinggal di tempat wisata, seperti itu kan sebelumnya barangkali hanya berpikir, wah turis datang ke Bali itu hanya untuk berwisata, nginep di hotel-hotel, terus enjoy sama pantai. Mungkin berpikirannya begitu ya. Namun di mata saya bukan itu. Mereka yang datang terus ya berulang-ulang ke Bali itu karena mereka terkesan dengan personality, dengan karakter dari orang Bali yang mereka sayangi atau yang mereka kenal itu. Nah, mudah-mudahan hal ini pun akan terjadi kepada sahabat-sahabat yang tinggal di pelosok-pelosok pedesaan di Pulau Bali. Siapa tahu kalau ada yang berkunjung dan kalian memberikan sesuatu yang the real life ya. Jadi bukan
mengada-ada kayak gitu, enggak. Karena tertarik dengan suasana keunikan rumahnya, atau barangkali dengan keakraban ya, seadanya kayak begitu, tetapi welcome dan nyaman ya, maka saya yakin orang tersebut pun akan jatuh cinta, akan jatuh hati untuk berpikir suatu hari akan kembali lagi ke Pulau Bali atau ke desa tempat teman-teman tinggal di Pulau Bali. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.